Saya mewakili uh, tim SKP se Papua. Saya Ilyas Gobai, sekretaris sekretaris Keadilan Perdamaian Keuskupan Jayapura, mewakili teman-teman SKP se Tanah Papua. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya akan lanjutkan saja langsung untuk membacakan siaran pers kali. Biarkan kami tentukan nasib tanah dan hutan kami. Pada Jumat 11 November 2022 di kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan dan meresmikan 3 daerah otonomi baru, DOP, di tanah Papua. Ketiga DOP itu adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Tanah Papua Pegunungan. Mungkin ini berita gembira bagi sebagian orang, tetapi bukan untuk pemilik hak ulayat. Hal ini membuktikan bahwa sepanjang tahun 2021-2022, aksi penolakan pemekaran DOP dilakukan hampir di seluruh tanah Papua, Sorong, Merauke, Jayapura. Suara penolakan ini tidak didengarkan oleh para pengambil kebijakan di Papua dan di Jakarta. Sejak diresmikannya, DOP itu terbuka lebar keran investasi ke tanah Papua. Daerah Papua Barat Daya dengan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Papua Tengah dengan persoalan Blok Wabu, migas, dan lagi tren adalah Papua Selatan, yaitu lanjutan program Merauke, Integrated Food and Energy Estate, MIFE, yang sekarang lebih dikenal dengan Program Strategis Nasional atau PSN. Setahun diresmikan DOP Papua Selatan pada November 2023, Menteri Perekonomian yakni Airlangga Tarto dan Perekonomian nomor 8 tahun 2023, perubahan keempat atas Permenko nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional PSN. Selang 5 bulan kemudian, pada 19 April 2024, Presiden Joko Widodo menerbitkan Kepres nomor 15 tahun 2024 tanggal 19 April 2024 tentang Satuan Tugas Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, di mana Bahlil ditunjuk sebagai ketua Satgasnya. Belum lagi ditambah dengan pengiriman alat berat dan penambahan pasukan militer untuk proyek tersebut. Dalam laporan Yayasan Pusaka Bantala Rakyat, proyek ini akan membabat lahan atau hutan seluas 2 juta hektar. 5 batalion di 5 daerah di Papua bakal bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan masyarakat setempat untuk menanam komoditas pangan utama, salah satunya padi, ungkap Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pada sisi lainnya, masyarakat pemilik hak ulayat suku Marin yang terdampak PSN ini melakukan aksi protesnya pada Agustus 2024. Masyarakat adat dari Kondo sampai Digul, Merauke melakukan penolakan. Banyak tuntutan yang disampaikan oleh pemilik hak ulayat. Berikut ini beberapa tuntutan yang disampaikan dalam sepanjang aksi penolakan. Kami bisa hidup tanpa sawit dan tebu, tapi tidak bisa hidup tanpa tanah dan hutan. Bapak Menteri, Bapak Presiden, tunggu kami sekolah dulu. Baru nanti Bapak bawa datang perusahaan. Kalau bisa, Bapak dorang bangun sekolah dulu, supaya kita jangan jadi penonton di atas negeri kami sendiri. Masyarakat adat Makleu
di distrik Ilwayap, Tubang, dan Okaba secara terbuka di hadapan pejabat Gubernur Papua Selatan telah menyatakan menolak proyek cetak sawah baru dan tanaman lain yang menggusur tanah dusun dan hutan adat, sumber kehidupan masyarakat adat tanpa ada musyawarah dan persetujuan secara bebas dari masyarakat adat dan pemilik tanah. Namun perusahaan selalu dikawal aparat militer bersenjata secara sewenang-wenang. Dari pihak Gereja Katolik, Keuskupan Agung Merauke, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi mengeluarkan pernyataan mendukung proyek nasional strategis tersebut. Tersabar sebuah video terkait pernyataan Monsinyur Petrus Mandagi yang menyatakan bahwa proyek strategis nasional di Merauke merupakan proyek kemanusiaan. Pernyataan tersebut dikritik oleh banyak pihak seperti NGO LSM yang bergerak di isu lingkungan dan masyarakat adat, pemilik hak ulayat, khususnya marga Moiwen dan Gepse. Kedua marga ini dengan tegas menolak PSN dan meminta Uskup Mandagi harus meminta maaf kepada masyarakat adat. Sementara itu, pada hari Senin 11 November 2024, Pendeta Beni Giai sebagai moderator Dewan Gereja Papua dan Pastor John Bunai Per selaku koordinator umum Pastor Pribumi bersama para pendeta dan Pastor Pribumi melalui jumpa pers, mereka menyatakan bahwa menolak proyek strategis nasional PSN Tebu 2 juta hektar serta proyek strategis nasional sawah 1 juta hektar di Kabupaten Merauke. Dan juga transmigrasi, alasan mendasar penolakan tersebut dikarenakan karena PSN merusak ekosistem. Hak-hak hidup masyarakat adat dan transmigrasi dapat menimbulkan ketegangan sosial dan juga dapat menggeser pertumbuhan populasi orang asli Papua. Dalam debat terakhir, pemilihan Gubernur Provinsi Papua Selatan, baik dalam debat maupun dalam janji paslon, di hadapan publik setelah debat mereka mengungkapkan hal terkait dengan masyarakat adat di Merauke. Pertama, paslon Darius Gewilom dan Yusak Jalwo berjanji bahwa mereka akan mengadakan pemetaan tata ruang wilayah tanah adat di Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Karena menurut mereka investasi masuk menjadi masalah tanah adat di Papua Selatan. Kedua, paslon Nikolaus Kondomo dan H. Baidin Guirita dalam menjawab pertanyaan pelanggaran hak masyarakat adat. Nikolaus mengatakan bahwa orang Papua harus bersyukur karena Papua Selatan merupakan langkah strategis untuk membangun kemakmuran dan hak-hak rakyat atau hak-hak ulayat. Harus diakui sebab undang-undang negara juga mengakui hak ulayat itu. Menurutnya perlu ada sosialisasi agar masyarakat mengakui benar pembangunan ini untuk membangun masyarakat. Jangan tiba-tiba langsung datang karena masyarakat akan kaget. Baginya masyarakat Papua Selatan sungguh-sungguh terbuka untuk pembangunan. Biden mengatakan bahwa perlu duduk bersama OPD dan MRP supaya bisa tahu terkait dengan aspirasi masyarakat. Ketiga, paslon Romandus Mbaraka dan Albertus Muyak turut mengatakan bahwa ada potensi-potensi di wilayah seperti Asmat dengan perikanannya, Mapi yang memiliki perikanan dan perkebunan, dan Bovendigul yang mempunyai mining sumber material dan perkebunan perlu dapat dikelola dengan bijaksana serta menghargai kepemilikan ulayat masyarakat setempat dan taat kepada lingkungan. 4. Paslon Apollo Savanpo dan Pascalis Imadawa mengatakan bahwa perizinan investasi untuk semua sektor perikanan,
perkebunan, peternakan sesuai dengan semua potensi yang ada. Kendati demikian, mereka menambahkan juga bahwa perlu tetap menjaga keseimbangan dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat lokal dan terutama orang asli Papua. Menurut mereka, semua investasi yang masuk selain memberi keuntungan bagi daerah tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada tanggal 2 Desember 2024, masyarakat adat yakin suku Malin, suku Makleu, suku Kimam, dan suku Yei dari distrik Ilwayap, Ngutin, Tuban, Malin, Eligobel, Kimam, Okaba mengatakan bahwa proyek strategi nasional dilakukan tanpa ada kesepakatan dalam prinsip free priori informate consent PSN. PSN juga dilakukan tanpa kajian sosial dan lingkungan hidup. PSN juga merusak hutan masyarakat adat, pengerusakan savana, pengerusakan lahan rawa, dan pengerusakan lahan gambut. Berdasarkan persoalan yang diuraikan di atas, Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan SKPKC se-Papua menyampaikan prihatin dan pernyataan sebagai berikut. 1. SKP se-Papua mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan proyek strategis nasional yang mengambil tanah-tanah adat masyarakat adat secara sepihak di Merauke. 2. SKP se-Tanah Papua mendesak para pengusaha agar segera menghentikan pengoperasian alat berat eksavatornya yang merusak hutan dan tanah masyarakat adat Merauke. 3. SKP se-Tanah Papua mendesak elit politik lokal Merauke untuk segera bersama-sama dengan masyarakat adat bersuara agar proyek strategis nasional Tebu dan Sawa segera dihentikan karena sangat merugikan dan merusak hutan-hutan masyarakat adat di Merauke. 4. SKP se-Tanah Papua mendesak pimpinan DPR RI, DPD RI, Ketua Komite DPD RI, anggota DPD RI Provinsi Papua Selatan agar meminta Presiden RI dan Kementerian Negara terkait proyek strategis nasional Merauke untuk menghentikan proyek ini. 5. SKP se-Tanah Papua mendesak perusahaan John Lynn Group dan 10 perusahaan tebu serta bioetanol untuk menghentikan proyek strategis nasional Merauke yang membuat pengrusakan hutan secara masif dan besar-besaran. Rekomendasi kami SKP se-Tanah Papua. 1. SKP se-Tanah Papua meminta kepada Presiden Republik Indonesia bersama kementerian terkait meninjau kembali dan menghentikan proyek strategi nasional Merauke karena merusak hutan savana, rawa, lahan gambut, flora dan fauna yang ada di tanah masyarakat adat Merauke. 2. SKP se-Tanah Papua meminta Bupati, Gubernur, DPR Kabupaten, dan DPR Provinsi Papua Selatan untuk meninjau dan mengevaluasi proyek strategis nasional agar segera dihentikan karena sangat merugikan masyarakat adat Merauke, di mana tanah, hutan, hewan, makhluk hidup lainnya dieksploitasi dan dibuat rusak. 3. SKP se-Tanah Papua meminta pada perusahaan John Lynn Group dan 10 perusahaan tebu dan bioetanol mengevaluasi proyek strategis nasional yang sedang mereka kerjakan karena merusak tatanan kehidupan makhluk hidup yang ada di tanah adat masyarakat Merauke. 4. SKP se-Tanah Papua meminta pemerintah pusat dan daerah meninjau dan mengevaluasi pemilik 2.000 eksavator agar segera menghentikan pekerjaan merusak
sistem siklus kehidupan flora, tumbuh-tumbuhan, dan fauna hewan-hewan yang ada di tanah adat milik masyarakat adat Merauke. 5. SKP Setanah Papua meminta pada pihak pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengupayakan reboisasi penanaman kembali hutan-hutan masyarakat adat Merauke yang telah mengalami kerusakan. Demikian beberapa pokok pemikiran dari kami. Atas perhatiannya disampaikan yang berlimpah. Terima kasih. Jayapura 17 Desember 2024. Salam dan hormat kami. Alexandro Rongga OFM, Direktur SKP Fransiskan Papua. RD Lukas Lega Sando, Direktur SKP Keuskupan Agats. Saul Wanimbo, Ketua SKP Keuskupan Timika. Albertus Loga, Direktur SKP KC OSA Kristus Totus Sorong. Elias Gobai, Sekretaris Komisi KPKC Keuskupan Jayapura. Dennis Galus, Ketua SKP Keuskupan Manokwari Sorong. Demikian siaran pers SKP Setanah Papua. Terima kasih. Baik, teman-teman yang ada bergabung dalam grup ini, ada dalam Zoom ini, apakah ada yang ingin menyampaikan pandangan atau pertanyaan? Silakan. Kalau dari saya, lihat apakah ada langkah-langkah yang telah diambil oleh SKP dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat adat. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu apakah atau bagaimana pemerintah, bagaimana SKP merespon tanggapan pemerintah terhadap kondisi ini begitu. Terus yang ketiga itu apakah ada, ini dicatat saja ya, di ini saja nanti bisa disampaikan kemudian. Yang ketiga, apakah ada peluang untuk mediasi atau negosiasi dengan pihak pemerintah dan investor. Yang keempat, bagaimana SKP melibatkan masyarakat lokal dalam upaya melawan perampasan tanah ulayat itu. Dan yang kelima terakhir itu, apa harapan jangka panjang SKP dalam menghadapi isu ini. Ada pertanyaan dari... Ya, silakan Yulan, dong mana? Eneko ya, dari Eneko, apakah sikap Uskup Merauke sudah berubah atau masih memihak pemerintah? Dan jika masih memihak pemerintah, maka apakah ada sikap yang akan diambil oleh SKP? Oke, sip, sudah. Nanti ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti Elias akan tampung, nanti dia akan sampaikan ke tim. Saya pikir sudah demikian. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga siaran pers ini bisa menjadi rekomendasi bersama semua rakyat, terutama yang membutuhkan keadilan dan perdamaian. Terima kasih.